Halo rekan bisnis, apa kabar Anda? Dan sore hari ini kembali kita berjumpa untuk membahas satu topik tertentu, tentunya hanya di Bincang Bisnis. Tempat bertemunya para pelaku bisnis dan tempat untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk yang sudah hadir. Dan berbicara tentang topik kali ini, kita akan membicarakan satu topik yang sepertinya memang sedang panas-panasnya begitu ya di media sosial, kemudian juga di dunia nyata pun juga sering dibahas, yakni fashion and style. Berkaitan dengan fashion and style sendiri, di ranah media sosial muncul beberapa fenomena-fenomena viral seperti outfit of the day, kemudian get ready with me, kemudian juga beberapa inspirasi look dari makeup sendiri yang kemudian menjadi sebuah hal yang viral dan diikuti oleh media-media sosial, baik dari perusahaan, instansi, ataupun dari perseorangan ataupun dari konten-konten kreator yang ada di ranah media sosial. Dari segi bisnis, hal ini menjadi sebuah hal yang bisa dibilang peluang yang besar begitu untuk kemudian menjadi satu peluang usaha yang ternyata bisa memiliki prospek yang sangat baik untuk kedepannya. Hari ini kita akan membahas do's and don'ts, kemudian juga apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini, tentunya hanya di Bincang Bisnis. Baik, dan sudah hadir di tengah-tengah saya saat ini dua orang pelaku usaha ataupun pelaku bisnis yang erat kaitan dengan fashion and stylist. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Mbak Nia Enggal yang merupakan owner dari Goldie Jazz Indonesia serta Kabid 2 BPC HIPMI Bantul. Mbak Nia, apa kabar? Halo, baik. Baik. Ini memang kalau di fashion dan stylist itu tuh memang terlihat fashionable begitu ya pembawaannya ya. Sudah diharuskan. Sudah risiko bahkan. Resiko. Dan ada pula Mbak Cici Marlina yang merupakan owner Cici Makeup Artist. Mbak Cici, halo. Terima kasih, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan dua narasumber saya ini yang nanti akan membahas tentang fashion and stylist. Oke, langsung saja kita berbicara tentang tren ya. Tadi di awal saya sebutkan tentang get ready with me, outfit of the day, kemudian juga fenomena-fenomena fear of missing out dari orang-orang kayak, wah ini kayaknya stylenya bagus nih, akan saya contek dan segala macam. Apakah benar bahwa ini bisa menjadi sebuah peluang usaha yang baik, Mbak Cici? Benar ya, menurut saya benar sekali karena di era digital saat ini kita bisa siapapun bisa membuka media sosial dan bisa mencontek gitu. Yang lagi tren tuh sekarang apa, dan itu sangat berpeluang besar untuk para pelaku bisnis ya, gitu, untuk membuka lapangan pekerjaan baru atau membuka usaha yang sama yang dibutuhkan dengan konsumen saat ini. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Nia? Kalau dari aku sih, aku menyambut dengan sangat welcome ya, karena di sini juga anak-anak muda zaman sekarang itu mengenalkan di TikTok atau media sosial itu bener-bener nyentrik-nyentrik dan unik-unik. Bahkan dulunya pakemnya jas itu formal wear dan sekarang bisa jadi casual, bisa jadi metal, bisa jadi yang unik-unik lah. Jadi aku sangat welcome karena itu juga bakal memberi impact yang bagus untuk para pemegang brand. Oke, berarti ini bisa disebutkan sebagai sebuah peluang usaha baru ya untuk Mbak Cici sebagai makeup artist dan juga Mbak Nia sebagai pelaku di bidang fashion. Kalau tadi disebutkan ada jas itu sendiri dulu kan bayangannya adalah formal wear sekali gitu. Tapi sekarang bisa dimodifikasi dan bisa di mix and match menjadi sebuah hal yang kaitannya looknya itu jadi bisa beda-beda gitu. Nah, kalau untuk marketnya nih teman-teman berdua ini kan masih muda-muda juga. Apakah hanya memang menyasar market yang Gen Z dan juga milenial akhir atau seperti apa?
Oke, kalau dari aku sendiri, sepengalaman aku Goldie memulai itu 2017, kita sudah mempunyai beberapa data penjualan. Awalnya jelas waktu planning tentang bisnis ini kita pasti punya satu target market. Misalnya pada saat itu saya menargetkan untuk usia 25 sampai 30 tahun. Ya. Ternyata pada tahun pertama, tahun kedua dari data penjualan itu segmentasi yang ternyata paling banyak malah anak-anak Gen Z. Oke. Terus bapak-bapak juga ada. Nah di situ sebenarnya kalau dari aku sendiri tetap kita tidak boleh strict ya, tidak boleh idealis dan harus melihat pasar. Jadi awalnya mungkin dari Goldie cuma usia segitu, akhirnya lebih mulai ternyata target pasarku anak-anak Gen Z nih kayak gitu. Ternyata target pasarku tuh bapak-bapak. Ternyata para MC. Nah misalnya seperti itu. Jadi fleksibel aja, tapi tetap punya planning. Gitu Oke, sih. artinya berarti target marketnya ini sudah di planning sebelumnya, Yap. kemudian ada semacam adjustment atau adaptasi begitu ya, terkait dengan segmentasi pasarnya. Bagaimana kemudian menentukan itu? Dari awalnya planningnya sekian, kemudian bisa bergeser, kemudian bisa beradaptasi dan segala macam itu, ukurannya dari mana? Apakah dari tren penjualannya atau dari tren yang sedang mungkin berkembang di media sosial atau seperti apa? Sebagai pelaku usaha bisnis sih harus tetap cermat ya. Jadi kita benar-benar melihat dari helikopter view. Jadi itu nggak cuma dari satu data penjualan saja, tapi sebagai owner itu kita juga harus ngelihat, ternyata di TikTok lagi tren ini loh, kita harus adaptasi juga. Jadi mungkin dari target yang awalnya kita cuma formal wear, bisa jadi mix and match just sebagai yang casual. Nah kayak gitu sih. Jadi bukan hanya dari data penjualan, tapi tren juga. Cuma untuk tren ini pun tricky. Jadi kita sebenarnya harus punya signature-nya dari brand kita sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih. Artinya memang sebetulnya kalau bisnis itu akan terus ada research and development ya. Yes, pasti. Ada riset pasarnya, trennya akan seperti apa dan kemudian dari situ bisa dijadikan acuan untuk kemudian terus berkembang dan juga untuk terus grow. Saya ke Mbak Cici, kalau tadi di pertanyaan ke Mbak Nia kan target marketnya itu apakah memang kalau dari Mbak Cici juga menargetkan milenial, Gen Z saja yang memang lebih banyak mengakses makeup atau seperti apa? Sebenarnya nggak cuma milenial sama Gen Z ya, tapi milenial dan Gen Z itu sangat berperan di bisnis saya ini, di dunia makeup ya tentunya. Jadi karena mereka tuh lebih suka mengeksplor gaya, lebih aktif juga di media sosial. Jadi kalau kita habis make upin, mereka suka tag gitu kan lumayan ya. Jadi untuk media promosi juga sama kita gitu. Terus juga kalau zaman dulu itu mungkin kalau orang makeup tuh hanya untuk nikahan atau acara occasion yang penting-penting ya. Kalau sekarang itu ada maternity, ada semuanya kayak acara-acara yang seharusnya bisa makeup sendiri tuh panggil mua gitu. Jadi kita itu sangat berpeluang sih untuk pelaku usaha seperti kita. Oke, berarti dengan fenomena ini apakah kemudian bisa disampaikan kepada rekan bisnis yang ada di rumah bahwa prospeknya menjanjikan sekali di Kalau Fashion dan Style ini? Sangat sih. Sangat ya? Iya, apalagi sekarang tuh di digital marketing yang sekarang, maksudnya di media sosial digital, ya, media sosial sekarang orang tuh melihat ada tren makeup kayak gini, aku pengen dong di makeupin kayak gini. Akhirnya mereka nge-hire mua untuk aku request makeup kayak gini bisa nggak gitu, hairdo kayak gini bisa nggak gitu. Oke, kalau dari pengalamannya Mbak Cici sendiri ada nggak mungkin customer yang iseng begitu ya, kayak dia tidak ada occasion apapun tapi kayak wah ini ada tren ini nih cocok kayak di saya gitu, tiba-tiba manggil jasanya Mbak Cici? Ada juga ya? Iya, karena kebetulan aku juga ada kerja sama dengan fotografer. Dia iseng aja gitu, pengen bikin profil picture ganti gitu. Aku mau makeup kayak gini dong Mbak, ini tren terbaru kan gitu. Terus habis itu dengan style kayak gini, fotografernya ini gitu. Oke, berarti iseng aja. Iseng tapi ya jadi peluang bisnis itu tadi ya? Iya, betul. Oke, kalau dari Mbak Nia prospeknya seperti apa nih? Betulkah prospek yang sangat menjanjikan fashion and style ini? Kalau secara prospek jelas Mas, karena dari saya pribadi nih yang udah sering ngelihat anak-anak di lapangan, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh mereka juga pengen menghasilkan dari
misalnya media sosial. Betul. Nah, maka dari itu mungkin fashion ini menjadi salah satu cara untuk personal branding mereka. Jadi mereka nanti bisa ngambil bidang fashion, mereka bisa review-review semua tentang fashion, dan itu menjadi juga penghasilan bagi mereka. Jadi aku sangat welcome sih untuk ini, dan menurut aku juga potensinya sangat besar ya untuk kedepannya kayak gitu. Oke, berarti tidak hanya potensi dan prospeknya tidak hanya bagi pelaku usaha di bidang fashion and style, tapi juga mungkin kalau di media sosial ada afiliator, kemudian juga mungkin ada juga reseller dan segala macam gitu ya. Mereka juga akan dapat cuan dari memasarkan produk-produknya. Betul. Dan ini juga menjadi rekan dalam tanda kutip marketingnya ya. Iya. Pada akhirnya. Bener banget, Rekan karena marketing berjalan. iya, anak Gen Z ini bener-bener apa ya, gaya hidupnya mereka pasti selalu update dan iya, cara mereka adaptasi sama fashion juga macam-macam, jadi keren banget lah. Nah, kaitannya dengan kemunculan tren dan juga beberapa hashtag baru di TikTok, ada juga standar TikTok sekarang. Bagaimana caranya Mbak Cici sama Mbak Nia ini beradaptasi dengan tren-tren tersebut? Kalau dari Mbak Cici gimana? Saya sih menyambutnya dengan happy ya, karena selain aku juga punya media sosial dan aku juga melihat tren yang terbaru sekarang seperti apa. Mereka yang paling banyak dicari itu makeup yang seperti apa. Jadi otomatis kita harus terus upgrade skill makeup kita dengan ngikutin tren yang sekarang ada gitu. Dan yang disukain dengan orang customer itu sekarang tuh kayak apa makeupnya. Jadi kita ikutin itu. Oke. Ada sedikit pertanyaan kaitan dengan makeup, tapi saya ke Mbak Nia dulu. Oke. Terkait dengan yang tadi, tren yang terus muncul tadi, adaptasinya gimana? Kalau aku untuk tren beberapa mungkin kita akan follow, tapi untuk beberapa yang menurut Goldie sendiri itu di luar dari branding kita nggak ikut. Jadi nggak hanya sekedar FOMO mungkin ya, tapi juga kembali lagi dari basicnya Goldie itu seperti apa, pengen menampilkan branding yang bagaimana, karena tidak mungkin misal brandingnya Goldie itu adalah jas yang elegan, terus nanti kita mungkin ngambil dari sisi mungkin metal atau mungkin dari nyentrik yang warna-warna, ya mungkin bisa, tapi dengan dikombinasi dengan metal dan yang tadi, cuma dengan seperti branding kita, signature kita kayak gitu sih. Oke, berarti memang kalau dalam bisnis fashion and style ini karakter dan juga identitas dari produknya sendiri itu juga matters ya, penting ya. Betul. Itu penting karena menjadi ciri khas. Wah ini stylenya Goldie banget. Ya. Nah misalnya seperti itu. Oke, nah kita sambung ke makeup nih, Mbak Cici. Saya tadi karena Mbak Cici membahas tentang tren dan segala macam, ada beberapa VT-VT yang lewat di FYP, di TikTok, kemudian di Instagram, di Reels dan segala macam, di mana para customer ini memaksakan dalam tanda kutip look untuk mereka untuk didandani dan segala macam, walaupun occasionnya tidak pas begitu. Kalau dari Mbak Cici sendiri seperti apa menangani dan menghandle yang seperti ini? Kebetulan aku beberapa kali ketemu ya customer yang requestnya misal contoh makeup Douyin gitu ya, yang sekarang lagi tren banget gitu. Tapi aku lihat dulu kan kita bisa kasih suggest gitu sama mereka, bisa nggak, atau ada yang lebih bagus loh di muka kamu tuh, ada yang lebih cocok dengan occasion ini, dengan look bajunya seperti ini. Mungkin kan mereka butuh input ya, mungkin dari kita. Aku selalu kasih masukan sih. Kayaknya mungkin kalau dia dari struktur mukanya oke untuk Douyin, aku oke. Tapi kalau misalkan kurang gitu, mungkin aku akan kasih masukan kayaknya better ini gitu. Oke, berarti artinya ada proses edukasi di situ. Betul. Tidak hanya cuan, tapi kita juga punya basic knowledge bener. terkait dengan bagaimana si look ini cocok atau tidak, kemudian proper atau tidak untuk dipakai ke si customernya. Oke, Mbak Cici, Mbak Nia, kita jeda sejenak, kita akan bahas lagi topik terkait dengan fashion and style, tentunya hanya di Bincang Bisnis. Baik, Bincang Bisnis, tempat bertemunya para pelaku bisnis dan juga tempat untuk mencari dan mendapatkan inspirasi bisnis. Masih bersama Mbak Cici, Mbak Nia yang masih membahas tentang topik fashion and style di dunia bisnis. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang tren-tren yang ada di media sosial dan juga standar TikTok, dan bagaimana kemudian tidak hanya beradaptasi atau fear of missing out atau FOMO seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nia, tapi juga
pentingnya identitas dan juga karakter dari pelaku usaha. Nah, kalau dari Mbak Cici ini kan sebagai pelaku usaha make up atau makeup artist itu kan memang punya skillnya gitu ya untuk make up dan segala macam. Kalau dari Mbak Dia kaitannya dengan usaha fashion ini atau di industri fashion ini seberapa penting sih punya skill untuk let's say misalnya mendesain produknya sendiri, kemudian juga akhirnya mempunyai mempunyai sebuah skill, oh aku pengennya begini A B C D E dan segala macam. Oke, kalau dari saya pribadi, menurut saya untuk basic skill desain itu penting, cuma tidak harus. Kenapa saya bisa bilang tidak harus? Karena kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Betul. Dan kekurangan itu pasti ada orang lain juga yang memiliki kelebihan tersebut kan. Jadi untuk kalau dari Goldie sendiri, kita punya staff yang memang khusus untuk memvisualisasikan. Jadi mungkin dari saya sendiri mempunyai ide, oh gambaran seperti ini modelnya, tapi orang lain yang memvisualisasikan. Jadi seperti itu sih. Tapi untuk taste itu pasti beda-beda. Betul, gitu. betul. Dan itu again and again pentingnya karakter ya, dan juga pentingnya signature dari para pelaku usaha dan ya memang dari Mbak Nia ini punya idenya seperti apa, dieksekusi dan diterjemahkan, divisualisasikan oleh rekan-rekannya yang ada di Goldie gitu ya. Oke, dan ini kita sudah ada teman-teman dari HIPMI Perguruan Tinggi ya yang juga nanti akan ikut bertanya dengan Mbak Cici dan juga Mbak Nia. Coba saya silakan dulu untuk teman-teman, ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya mungkin? Silakan. Oke, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gagan Wibowo dari HIPMI PT UIN Sunan Kalijaga. Oke. Nah, saya ingin bertanya, jika berbicara tentang fashion, kita sebagai dan banyak di depan mengatakan bahwa target besarnya adalah anak Gen Z. Kita melihat sekarang anak Gen Z itu sudah tidak terpaku terhadap brand. Kalau jika orang terdahulu kayak brandnya ini, mereka seperti bangga pakai brand ini, aku pakai brand ini. Cuman di sekarang tren Gen Z itu sekarang ada fenomena thrifting, dan thrifting ini sangat laku di kalangan Gen Z. Mereka lebih bangga kalau misal pakai barang bekas, aku kemarin beli di thrifting gitu. Dan dapatnya murah gitu ya. Dapatnya murah juga. Nah, mungkin pertanyaan saya tuh bagaimana mencegah atau bertahan di tren-tren seperti thrifting seperti ini. Mungkin cukup. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman atas pertanyaan ini, menarik ya, kaitannya dengan fenomena yang memang sangat sangat dialami oleh teman-teman Gen Z sendiri kaitan dengan thrifting. Mbak Nia merespon itu gimana, Mbak? Oke, kalau dari saya pribadi ya, itu benar-benar pertanyaan yang sangat-sangat detail ya. Dan cara saya menjawab yaitu, kalau untuk Goldie sendiri, kebetulan nih ownernya mantan thrifting juga. Iya, jadi saya pernah juga usaha thrifting sebelumnya. Dan saya udah tahu, kenapa orang pengen beli thrifting, kenapa ini segala macam. Itu pasti punya pasarnya. Tapi tugasnya Goldie adalah merangkul. Jadi itu tadi kembali lagi, kita lihat dari segmentasi pasar, kita adaptasi di situ. Kenapa ada yang suka ini? That's why kalau bisa dicek untuk harga-harga di Goldie itu sangat-sangat harga anak Gen Z sekali dengan kualitas yang tetap bagus ya. Jadi kalau dari kita tetap bagaimana cara merangkul anak-anak Gen Z ini gitu kan. Mungkin dari style atau mungkin mereka dari segi harga yang affordable, yang worth it bagi mereka. Jadi kita benar-benar research dan development selalu ditingkatkan. Oke, saya tadi tertarik dengan yang disampaikan anak-anak Gen Z. Sebetulnya tidak hanya Gen Z, tapi mungkin saya sebagai milenial akhir pun juga sekarang ketika mencari sesuatu tidak hanya brand, tapi mungkin juga untuk makeup artist dan beberapa bisnis yang lain tuh kami tidak terpaku pada brand. Nah, untuk menggait loyal customer ini kan pasti PR sekali kan. Kalau dari Mbak Cici bagaimana? Kalau di dunia makeup tuh ada bahasanya the magic is your hand not your brand ya. Tapi nggak memungkiri brand itu juga sangat berpengaruh untuk achieve makeup yang bagus, flawless gitu. Tapi menurut aku tidak hanya terpaku dengan brand yang harus yang mahal gitu. Kita bisa kok nge-achieve makeup yang dengan look yang mahal, bright yang mahal, tapi dengan cost yang tidak begitu mahal. Oke, artinya berarti merespon
bukan dibilang tidak loyal ya customer-nya, tapi customer yang kemudian bisa berpindah-pindah karena mereka tidak setia pada satu brand itu dengan cara memberikan service yang excellent mungkin ya. Dan juga memberikan experience yang bagaimana caranya supaya customer ini tetap terpuaskan gitu ya. Iya. Pasti dari pelayanan kita dan juga hasil sih. Kan kita jualannya lewat media sosial ya. Pasti mereka visualnya tuh melihat hasil-hasilnya kayak apa, before afternya seperti apa. Pasti mereka tuh nggak akan ekspektasi. Misalkan dia udah suka sama makeup kita, dia nggak akan yang aku harus pakai produk mahal karena biasanya dia pokoknya aku harus makeup sama kakak ini gitu untuk achieve hasil yang kayak gini karena aku suka hasilnya gitu. Tapi dia menomorduakan brand yang dipakai itu apa. Karena sekarang banyak kok lokal brand yang sangat-sangat bagus dan affordable. Oke, dukunglah produk-produk Indonesia. Betul. Anyway, ke Mbak Nia, kalau fashion merespon tidak setia pada brand, which is itu bukan sebuah hal yang buruk ya sebetulnya, tapi harus direspon dengan seperti apa? Kalau itu sih kalau dari kita sangat wajar ya, karena setiap orang pasti punya hak untuk membeli, untuk memilih. Yang perlu selalu dipelajari oleh Goldie adalah bagaimana kita tetap menghadirkan kualitas yang terbaik, inovasi yang terbaik, dan menjaga untuk harga tetap bersahabat lah seperti itu. Kalau dari kita sih itu, kita lebih ke memperbaiki internal, bagaimana cara internal bisa grow, bagaimana tetap kita bisa adaptasi dengan pasar yang mungkin tadi itu, jadi ya seperti itu. Bisa berubah-ubah begitu ya. Oke, sekarang saya balik tanya deh ke Mas, boleh Mas disampaikan. Kalau untuk ini kan mungkin kalau make up fashion itu di bayangan kita adalah lebih banyak ke cewek-cewek gitu ya, perempuan. Nah sebagai laki-laki Gen Z pula yang masih muda, penting nggak sih sebenarnya fashion untuk teman-teman Gen Z ini? Tentunya kalau dari laki-laki sendiri perlu. Soalnya untuk menggait perempuan. Oke. Bagi laki-laki sendiri seperti itu. Tapi kalau dalam hal makeup mungkin masih belum menyeluruh terhadap bagaimana pemakaian makeup terhadap laki-laki, mungkin kurang paham di situ. Oke, kalau dari pengalaman Mas sendiri, fashion itu yang dicari lebih kepada looknya atau kenyamanannya atau sesuai dengan aku stylenya sepertinya lebih ke streetwear deh, atau aku lebih ke skena deh misalnya, atau seperti apa? Kalau saya sendiri lebih ke style tadi terakhir. Jadi kayak semisal juga tergantung tempat. Misal kayak saya mau ke cafe gitu, saya pakai style cafe, style skena gitu, yang biasanya jeans combo dan lain sebagainya. Kalau misalnya ke tempat acara formal, mungkin cari yang lebih enak, yang lebih cocok lah seperti itu. Oke, karena sekarang terima kasih Mas. Karena sekarang fenomenanya kalau ke cafe itu lebih ke outfit ya. Adu outfit, adu makeup dan segala macam ya. Dan ini juga kemudian bisa direspon sebetulnya oleh para pelaku bisnis menjadi sebuah ladang usaha begitu ya. Karena apalagi tadi Mbak Cici cerita pengalamannya, ada yang iseng pengen ganti profil picture, kemudian akhirnya top sekali itu customer seperti itu ya. Suka ya, tolong datang lagi begitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang tren ya. Tren itu kan muncul, kemudian viral, kemudian kita bisa sebagai pelaku usaha kita bisa kemudian merespon itu, bisa kita ambil yang baik dan buang yang buruk sesuaikan dengan brand kita dan segala macam. Itu juga adalah hal-hal seperti itu di research and development. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Nia sendiri, desain Goldie atau desain jasnya sudah seperti ini, kemudian tiba-tiba ada yang tanpa babi bu tiba-tiba mencontek dalam tanda kutip atau mengambil gambar yang sudah di-share secara resmi di platform kemudian dijual oleh mereka. Wow, kalau itu saya sudah mengalami ya. Sudah mengalami ya. Jadi sebenarnya agak gemes juga sih. Agak gemes juga kayak. Dulu pernah, jadi untuk biaya foto produk kan mahal ya. Betul. Dan kita keluarin cost yang tidak sedikit lah. Nah di situ kadang kalau misalnya ada kayak pendatang baru, nah tapi pasti yang ngambil foto kita itu pasti bukan yang fokus pada branding, hanya pengen terjual aja. Nah beberapa kali mungkin kita DM personal langsung, personal chat, intinya untuk ini kita sudah memiliki hak cipta atas ini, untuk attitude secara bisnis kurang baik, apakah bisa di take down. Jadi pertama selalu kita ngomong baik-baik, tapi kembali lagi untuk misal kita menjadi pioner,
kita nomor satu ya, kita bicara saja luxury brand kayak Louis Vuitton. Berapa banyak sih KW-nya? Pasti banyak banget yang mencontoh. Tapi apakah dari Louis Vuitton sendiri itu bakal fokus tentang itu? Kan tidak ya. Tapi kita berarti seneng dong. Wah, berarti kita sudah ditiru, berarti kita sudah menjadi pionir nih. Bagus nih kita nih. Ya, kita tetap harus jaga kualitas, tetap brandingnya harus diperkuat sih. Karena itu challenge di zaman sekarang. Kalau kita tidak punya branding yang kuat, mungkin akan ada pesaing baru yang harganya lebih murah dari kita, yang bener-bener banting harga banget, kita bakal ngerasa kayak terkalahkan. Tapi kalau kita punya branding yang kuat, sepertinya tidak masalah. Oke, artinya tadi satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Mbak Nia adalah terkait dengan hak cipta. Yep. Itu penting sekali berarti ya, untuk mendaftarkan hak cipta, HKI gitu ya. Dan ini juga mungkin yang bisa menjadi inspirasi untuk para pelaku bisnis dan juga rekan bisnis yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Bincang Bisnis, bahwa tidak hanya berkarya, tapi juga legalitasnya, kemudian juga hak ciptanya juga harus dipikirkan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Contohnya sudah banyak ya, ada bisnis F&B pun juga begitu, tiba-tiba brandnya muncul ke sana kemari diperbutkan dan segala macam. Kalau dari Mbak Cici, seperti apa melihat fenomena-fenomena yang tadi? Kalau di dunia make up ya, sebenarnya kalau contek-mencontek itu pasti hal yang biasa gitu. Karena mungkin lebih ke terinspirasi ya. Kayak yang lagi tren sekarang tuh mungkin pernikahannya artis Luna Maya. Betul. Itu kan banyak banget yang kayak langsung bikin look yang sama gitu. Tapi menurut aku itu sah-sah aja. Karena yang membedakan itu setiap signature kita kan pasti beda tangan, beda hasil ya kan. Jadi nggak masalah aja sih menurut aku. Oke, nah Kalau di makeup ya. kaitannya dengan makeup kan sekarang, let's say misalnya kalau mendesain baju atau misalnya untuk ide membuat baju atau fashion sendiri itu kan punya skill gitu ya. Kemudian itu dalam tanda kutip tidak semua orang bisa. Tapi sementara makeup itu dianggap semua orang juga bisa kok sekarang gitu ya. Bahkan konten kreator yang kecil-kecil, micro influencer dan segala macam juga sudah mulai muncul dengan berbagai skill makeupnya sendiri-sendiri. Apakah merasa tersaingi atau justru merasa ya biasa-biasa aja sih, malah justru senang melihat banyak pesaing baru gitu seperti apa? Menurut aku nggak merasa yang gimana-gimana sih, karena mereka tuh pasti akan ada kok fase dimana ngerasa kalau makeup diri sendiri itu bakal gitu-gitu aja. Oke. Gitu. Kalau di occasion yang penting aku tetap butuh mua nih gitu, nggak pede gitu loh kalau makeup diri sendiri. Jadi sah-sah aja mereka, karena kan sekarang kita kita bikin Get Ready With Me dari start sampai selesai makeupnya itu bisa aja dicontoh gitu. Tapi kan hasil akhirnya tetap beda. Ya, berarti kalau boleh ditarik ke belakang gitu ya, apakah Mbak Cici ini juga memulai dari makeup sendiri dulu, bikin konten dulu, atau seperti apa? Jadi aku awalnya malah pengennya jadi beauty vlogger dulu, ya. Terus akhirnya aku belajar dengan emang mua yang dari Jakarta gitu, yang udah biasa nanganin klien yang besar. Itu aku jadi kayak ngerasa seru nih, dan prospeknya jadi lebih besar di situ. Jadi aku akhirnya terjun ke dunia mua, apalagi di Jogja ini kan banyak kampus ya, otomatis banyak yang wisuda gitu untuk mua-mua kecil yang baru mulai saat itu sangat terbantu gitu. Jadi nggak yang goalsnya kita kan pasti akan di wedding ya, makeup wedding. Tapi awal-awal itu aku mulai dari makeup wisuda dulu. Oke, gitu. Artinya berarti memang sebetulnya bisnis fashion and stylist ini betul menjanjikan, tapi prosesnya memang berbeda-beda ya. Kalau dari fashion sendiri tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nia, kalau dari Mbak Cici juga pengalamannya berbeda sekali begitu ya. Tapi yang jelas yang bisa menjadi inspirasi mungkin untuk konten kreator ya yang saat ini nonton tentang mungkin kaitannya dengan beauty, vlogger dan segala macam, identitasnya di sosial media juga, aku pengen menjadi beauty influencer segala macam, itu bukan tidak mungkin menjadi sebuah ladang usaha seperti Mbak Cici begitu ya, seperti pengalamannya juga. Oke, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya yang akan masih membahas tentang fashion and style. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis. Baik, rekan bisnis masih membahas tentang fashion and style. Ini yang menjadi sebuah highlight adalah sekarang tuh pakaian, make up itu sudah tidak lagi dipandang sebagai sebuah kebutuhan
tersier gitu ya, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer, jadi lifestyle. Bahkan orang-orang di media sosial itu berlomba-lomba untuk ya dalam tanda kutip memamerkan gitu ya kreativitas mereka dalam berbusana dan juga dalam berkreasi di bidang makeup gitu. Tapi kita sekarang berbicara tentang how to start business di bidang fashion dan juga style. Mungkin bagi rekan bisnis yang saat ini menyaksikan, ada tips and trick untuk untuk memulai bisnis di bidang fashion and style ini, dan apa saja yang mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman dan juga rekan-rekan bisnis yang saat ini sedang menyaksikan. Kalau dari Mbak Cici? Kalau dari aku sendiri, untuk memulai itu yang pasti kita udah harus suka dulu ya dengan dunia itu. Dengan misalnya saya make up ya, harus suka dulu dengan make up. Lalu aku suggest untuk belajar untuk private gitu, dan juga banyakin workshop, jadi kita bisa lihat mua yang lain tuh udah seberapa sih, kita seberapa gitu, dan kita harus terus upgrade skill. Terus juga menurut aku mereka harus paham teknologi sekarang gitu, dari buat konten, karena mua sekarang tuh nggak dituntut hanya bisa make up aja, harus bisa fotografi, videografi, lighting, konten transisi bener, lighting dan semuanya tuh harus a whole package gitu, gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Nia seperti apa Mbak? Kalau dari aku sendiri itu untuk memulai bisnis sebenarnya basicnya sama. Yang pertama yaitu kita memang harus teredukasi dulu nih, udah bener belum kita planningnya dan segala macam, itu harus sudah teredukasi. Karena tapi yang benar-benar paling berpengaruh adalah kamu harus memulai. Oke, karena kalau nggak dimulai, di plan-plan terus kapan mulainya gitu ya. Ketika kamu sudah memulai, kamu akan tahu, oh ternyata kurangnya di sini, oh ternyata aku harus perbaikinya di sini, oh ternyata ini tidak works dengan baik. Oke, kita ganti. Karena basicnya orang bisnis itu kan mental ya, bener kata orang-orang kan, mental kayak gitu. Kalau misalnya saat dari pertama kita coba fashion mungkin gagal, kita ya udahlah gantilah ya, atau enggak udahlah nggak usah bisnis lah kayak gitu. Wah, itu nggak akan jadi. Jadi benar-benar kalian harus memulai dulu kayak gitu. Jadi ketahuilah kalian itu sebenarnya taste-nya di mana. Apakah di food and beverage, passionnya juga apa di fashion atau yang lain-lain. Jadi jangan takut untuk memulai dulu. Oke, karena kalau tidak salah saya dulu juga pernah sempat membaca begitu ya, dan juga sempat mengetahui bahwa kalau untuk memulai itu kita harus tahu strength-nya apa, kekuatannya apa, weaknesses-nya apa, atau kelemahannya apa, opportunity-nya di mana, dan juga targetnya harus kita tentukan juga di awal gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman teman-teman, sebagai dulu kita tarik flashback lagi begitu ya, sebagai pebisnis pemula tuh tantangan yang biasa dihadapi apa? Apakah membangun brandnya, membangun portofolionya, atau seperti apa dari Mbak Cici? Kalau saya di Cici Makeup itu ngerasanya dari awal aku ngebangun, yang paling pressure itu bangun kepercayaan orang. Kalau membangun trust ya? Iya, membangun trust orang kalau kamu tuh bisa cantik, aku make upin gitu loh. Bangun itu yang susah gitu, dengan cara personal branding yang kuat di sosial media sih aku. Oke, jadi mengatasi hal tersebut dengan kuatin brandingnya di media betul, sosial. dan banyakin portofolio. Jadi mereka tuh tahu kalau emang kamu tuh bisa make up gitu. Kalau Mbak Nia, tantangan untuk bisnis pemula seperti apa biasanya? Kalau aku, tantangan buat aku itu adalah diri aku sendiri. Serius itu. Karena pasti ya semua orang ada di fase yang dia tuh males atau enggak dia nyaman sama uang dari orang tua. Kan saya memulai Goldie itu 2017. Bener-bener saya masih baru banget anak kuliahan gitu kan. Dan di situ saya tertantang bagaimana cara saya memanage waktu buat membagi kuliah dan bekerja. Terus benar-benar waktu itu pertama kalinya online marketing baru hadir. Iya, dan di situ saya juga ngelihat opportunity-nya karena saya tidak perlu modal, tapi saya bisa berjualan. Dropshipper. Dari situ saya benar-benar aku mau ikut hangout sama temen atau aku upload konten ya, gitu kan, upload katalog ya, cari-cari ide baru ya. Di situ adalah tantangan terbesar saya. Jadi bagaimana cara menghadapi diri sendiri? Ya kamu harus punya visi dalam hidup. Ya harus punya mimpi juga. Jangan takut buat bermimpi
dan yang bisa mendobrak semua yang hal-hal negatif hanya diri kamu sendiri. Betul, because the biggest enemy is yourself, ya, para pelaku bisnis ya. exactly. Oke, kita coba dengarkan lagi untuk teman-teman HIPMI Perguruan Tinggi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Darel. Saya dari HIPMI PT UPN Veteran Yogyakarta. Saya ingin menambahkan kayak saya memiliki, tadi saya baru lihat ada kayak sebuah komunitas gitu. Oke. Komunitas makeup dan alat-alat makeup juga, dan diisinya itu adalah brand ambassador dari influencer independen gitu. Oke. Nah, di situ kan kita bisa lihat kalau misalnya marketing mereka itu merangkup orang-orang baru gitu ya, kayak para influencer muda lah. Nah, untuk bagian bisnis dari para pengusaha itu kan bisa jadiin apa namanya marketing yang enak gitu untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha para influencer muda itu. Nah, bagi Mbak sekalian, apakah itu menjadi bahan sarana untuk Promosi selanjutnya gitu ya. promosi Ya, atau bagaimana? Oke, nah sekarang saya tanya dulu sebelum ke Mbak Cici dan juga Mbak Nia. Seberapa besar pengaruh influencer terhadap kamu menentukan nih produk yang akan kamu pilih? Kalau dari pengalaman Daryl sendiri? Sangat berpengaruh bagi Sangat saya. berpengaruh. Iya. Kalau di persentase 0 sampai 100? 0 sampai 100 sekitar 80. Oke, berarti cukup efektif ya Iya. penggunaan influencer di Daryl ya. Iya. Oke, ke Mbak Cici dulu. Seperti apa merangkul beauty influencer? Mungkin kita sekarang juga kenal dengan micro influencer, nano influencer yang dianggap mereka ini punya impact yang lebih gede daripada influencer yang makro gitu. Oke. Seperti apa? Kalau menurut saya untuk produk maksudnya Untuk makeup sendiri? ya makeup sendiri, MUA dan juga influencer itu bisa kok jalan berdampingan gitu. Atau sekalian MUA sekalian jadi influencer. Jadi banyak juga oke. kok gitu. Kita kadang bikin konten itu juga mempromosikan suatu brand gitu. Mereka bisa check out produk di situ. Kita juga bisa. Jadi kenapa nggak bisa kita tuh MUA sekaligus dengan influencer itu sendiri? Buktinya sudah ada Tasya Farasya. Ya betul. Itu mungkin lebih ke beauty influencer mungkin Beauty ya. influencer. Karena Tapi dia dulu startnya MUA juga. startnya juga MUA Iya. juga. Itu pun juga ya dengan lika-liku segala macamnya akhirnya dia berjalan beriringan antara beauty-nya dan juga influencer-nya. Iya, dan gitu ya. customer tuh mungkin beberapa trust, oh ini produk udah biasa dipakai MUA loh Iya, gitu. iya, Jadi iya. trustnya tuh berbeda antara trust influencer dan juga MUA gitu. Nah, itu dia. Kalau dari Mbak Nia seperti apa, Mbak? Kalau saya sendiri jujur Li untuk keterlibatan influencer di Goldie itu masih sedikit ya. Mungkin 10 sampai 15%. Karena jujur aja Goldie itu kan fokusnya sebenarnya di marketplace. Ya. Nah, itu kita menggunakan digital ads. Jadi kita banyak ads di situ dan akhirnya juga baliknya juga bagus karena beberapa kali kita pernah endorse ya bahasanya, endorse ya micro influencer tapi dampaknya kurang. Sedangkan ketika kita digital ads melalui marketplace itu sendiri, itu baliknya bener-bener boom banget gitu loh. Jadi ya kembali lagi kita tetap riset juga. Ketika kita influencer mikro itu bagaimana dampaknya, makro influencer juga bagaimana dampaknya, dan digital marketplace pun bagaimana dampaknya. Kita pelajari satu persatu. Tapi bukan artinya Goldie tidak bersahabat dengan para influencer Betul, ya. betul. Kita tetap terbuka untuk bekerja sama karena seperti beberapa kali dari artis-artis juga minta support dari Goldie. Contohnya ada Indra Bekti, ada host di satu acara TV. Nah, jadi kita tetap terbuka lah untuk mikro maupun makro influencer yang ingin bekerja sama. Oke, nah tadi mungkin bisa dipertimbangkan Daryl siapa tahu mau jadi mau jadi influencer di bidang fashion gitu kan. Iya. Dengan sekarang kan ya lagi-lagi tren banyak, kemudian juga look juga banyak-banyak ada begitu ya. Oke, kalau berbicara tentang sosial media itu kan kita tuh tidak bisa menebak ya apa yang kemudian akan viral. Kita pun upload konten juga dalam tanda kutip untung-untungan.
kita luncurkan konten misalnya lagi niat banget tiba-tiba nggak viral. Kalau kita kayak sembarangan tiba-tiba malah jadi FYP. Nah, kaitannya dengan viral kemudian juga influencer-influencer yang mungkin bukan yang bekerja sama, tapi kemudian mereka menggunakan jasa, tapi kemudian memberikan bad review, itu how to tackle atau how to anticipate mereka-mereka yang menggunakan jasa, ya saya bayar kok, saya berhak dong memberikan review apapun gitu. Mbak Cici. Kalau untuk memberikan review itu sebenarnya nggak harus yang dia orang terkenal, maksudnya kayak influencer atau apa sih. Semua customer bisa memberikan review itu, karena kan balik lagi kalau makeup itu selera ya, dan nggak ada yang salah di dunia makeup gitu. Kalau menurut aku untuk gimana menghandle review-review yang bad itu, ya kita tetap harus upgrade terus skillnya gitu, agar menciptakan hasil yang lebih bagus gitu dari sebelumnya. Dan juga memuaskan bagi para customer. Ya. Mbak Nia? Kalau dari aku sendiri, positif maupun negatif review itu saya hargai ya. Untuk yang positif, saya alhamdulillah bersyukur, berarti memang produk saya memang sudah bagi mereka sudah memuaskan. Tapi ketika ada emang respon yang negatif, mungkin saya akan belajar lebih. Ini memang benar-benar dari internal atau eksternalnya. Jadi untuk positif or negatif review itu nggak apa-apa, karena Aukarin aja bisa terkenal karena bad. Yes, exactly. Oke, Itu jadi sih. mungkin inspirasi untuk pelaku bisnis atau rekan bisnis yang sedang ada di rumah menyaksikan ini adalah kalau ada bad review, bad comments, negative comments dan segala macam, jangan panik dulu. Gitu ya. Keep calm. Nanti kita sambil cari-cari apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari situ. Karena kedewasaan dari pelaku bisnis itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak positif reviewnya, tapi bagaimana kita menghandle si negatif ini supaya bisa menjadi lebih bertumbuh dan juga lebih berkembang lebih baik. Oke, kita jeda sejenak lagi Mbak Cici dan juga Mbak Nia dan juga teman-teman yang ada di sini. Nanti akan masih kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetap di Bincang Bisnis. Fenomena orang-orang yang sekarang lebih peduli dengan penampilan, baik dari segi make up, kemudian dari segi fashion, ini menjadi sebuah peluang usaha yang sejujurnya memang sangat lebar ya bagi para pelaku usaha. Nah, di kesempatan kali ini juga mungkin saya akan coba menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman HIPMI perguruan tinggi, kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi kan berbicara tentang endorse dan segala macam, siapa tahu mau mempropos langsung kedua pelaku usaha ini, silakan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Kanza dari HIPMI PT UPN. Saya mau tanya tentang fashion Gen Z yang sering banget ganti-ganti, cepet banget berubahnya. Kayak setiap musim tuh bisa ganti. Tapi di sisi lain ada banyak banget brand yang membangun apa ya namanya? Identitas. Membangun identitas yang pengennya kuat banget. Tapi kan trennya cepet banget berubah. Nah, pertanyaannya mending ikutin tren atau kuatin nama brandnya itu, identitas brand, atau malah bisa jalan dua-duanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanza. Ya benar ya. Oke, Mbak Nia silakan. Kalau aku milih dua-duanya Kak. Jadi kalau bisa jalan bareng kenapa enggak gitu kan. Karena secara sendiri misal nih kalau dari Goldie sendiri ya, kita punya signature yang itu menjadi ready stock kita, produk ready stock kita yang tiap hari kalian beli bisa gitu kan. Karena ada produknya. Namun ketika Gen Z ini pengen yang sesuatu yang wah bosen nih yang basic nih, kita pengen yang nyentrik dong, ada yang style-style yang lebih modern. Nah itu kita bisa di Goldie bisa yang namanya custom. Jadi ini juga pinter-pinter sebagai pengusaha untuk bagaimana kita tetap bisa merangkul anak-anak Gen Z atau enggak fashion yang berganti-ganti dan juga tetap mempunyai signature yang kuat gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai owner dari Goldie,
seperti itu jawabannya. Oke, nah saya sekarang tanya ke Kanza deh. Tadi kalau dijelaskan Mbak Nia kan kaitan dengan jas ya, yang biasanya di bayangannya tuh formal wear. Kalau sebagai seorang cowok masih anak kuliah juga gitu ya, seberapa sering kamu mengikuti tren-tren tersebut? Apakah hanya sekadar ya sudah lewat, kemudian kalau ada yang bagus diterapkan atau seperti apa? Kalau saya sendiri kurang gitu ngikutin tren. Saya pakai yang saya nyaman aja, yang monoton lah bisa dibilang, hitam, abu-abu, putih, gitu-gitu aja. Lebih ke basic wear gitu Iya, berarti lebih ya? ke basic aja. Oke, tapi ketika melihat fenomena apa ya, sekarang saat ini trennya banyak, jas pun juga bisa di custom dengan sekian rupa. Kamu sebagai customer melihat produk yang seperti itu, apakah kemudian ada ketertarikan walau tidak sampai beli ya, mungkin ada ketertarikan saja untuk kemudian kayaknya seru deh kalau aku coba pakai, atau kemudian ya sudah lewat saja? Ada sih ketertarikan beli, cuma Pertimbangannya macam-macam ya, pede atau enggak? Iya, gitu kalau ya? saya kurang pede, saya lebih ke yang basic-basic aja. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kanza ya. Siapa tahu nanti habis ini bisa ngobrol sama Mbak Nia, bisa di custom style-nya gitu ya. Anyway, kalau dari fashion itu kan memang tadi trennya cepat banget, betul ya. Dan itu pun kayak agak berputar kalau saya bilang ya, dalam arti sekarang baggy jeans atau baggy pants itu yang dulu kan kita sempat ada di era di mana celana tuh sempit banget menjadi pensil gitu ya. Sekarang berubah ke baggy lagi yang lebih outlooknya lebih looknya lebih oke gitu kan. Kalau dari makeup sendiri trennya apakah memang secepat itu berganti atau lebih steady, lebih firm gitu kalau dari segi makeup? Kalau menurut aku setiap tahun itu pasti ada tren makeup ya, Oke. berubah-berubah, dan sebenarnya setiap tahun itu beda-beda. Dan jarang kalau balik lagi ke seperti zaman dulu gitu, jarang sih kalau makeup kayak zaman dulu bikin alis harus kecil melengkung Iya, gitu iya, ya. alis Sekarang tuh tarik, lebih ini ya. iya, menyesuaikan bentuk muka lurus, dan sekarang tuh lebih berserat gitu. Semakin lama makeup menurut aku mah lebih natural, yang lebih tren ya. Dan justru kalau tidak salah semakin flawless semakin mahal gitu ya. Betul. Karena itu di Dan situ lebih effort, skillnya. lebih susah. Jangan dipikir makeup yang flawless yang simple itu gampang, itu lebih susah. Justru malah lebih susah bagaimana kemudian menampilkan look Mengkontrol, iya. seperti tidak bermakeup padahal di makeup. Makeup, iya, nah, betul. itu dia makeup no makeup look kalau tidak Iya, salah ya. iya, itu makeup dia. no makeup look. Oke, kalau berbicara tentang bisnis kan pasti semua pengusaha atau semua pelaku usaha kan punya punya spiritnya masing-masing, punya value-nya masing-masing, punya identitasnya masing-masing. Saya ke Mbak Nia dulu. Kalau spirit mungkin ya yang bisa ditularkan ke rekan-rekan bisnis yang saat ini sedang menonton, apa kira-kira? Kalau aku konsisten seperti jawaban aku sebelumnya ya. Kamu berani memulai, kamu berani berkelas. Seperti itu sih. Berani memulai, berani Berkelas. berkelas. Boleh dielaborasi apakah maksudnya berani memulai dan berani berkelas? Jadi ketika kamu berani memulai, maka kelas di kehidupan kamu tuh akan meningkat. Oke, Jadi oke. kelas di sini bukan seberapa mahal apa yang kamu pakai, tapi seberapa banyak kamu naik kelas dalam challenge dalam kehidupan. Karena kalau kamu tidak memulai, kamu stuck, kamu benar-benar nggak usah dicoba deh, kamu tidak akan naik kelas gitu. Kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya di atas sana. Jadi harus berani memulai. Oke, dan pun ketika memulai ya bukan tidak mungkin jatuh bangun pasti akan tetap ada begitu Itu pasti ya. sih, Pasti ada ya pasti. bagi semua pengusaha apapun bidangnya dan apapun produk yang dijual ya. Kalau dari Mbak Cici, spirit dari usaha yang dilaksanakan. Kalau aku mungkin bukan spirit ya, tapi lebih ke tagline ke para customer itu bringing out the best version of you. Jadi saya percaya kalau cantik bermakeup itu tidak harus menjadi seperti orang lain. Oke. Tapi kamu tetap bisa cantik di versi terbaik kamu. Gitu. Oke, walaupun mungkin kita saat ini ya dari saya kecil dulu juga sudah dijejali dengan berbagai macam beauty standard. Betul. Kalau perempuan itu cantiknya harus ini, itu dan A, B, C dan segala macam. Tapi dengan adanya bringing the best you tadi,
dari spirit itu kemudian akhirnya bisa membawa trust ya Iya, benar. dari masyarakat dan Banyak dari yang customer. kulit tan tapi tetap cantik, seksi, banyak kan. Itu Harus dia. pede gitu. Apa harus kita sebutkan? Tara Basro, Erika Carlina. Iya, Erika Carlina cantik banget ya. Betul, karena pada akhirnya juga sebagai pelaku usaha harus mengembrace ya, apalagi makeup kan juga harus benar-benar mengembrace semua jenis kulit, semua jenis shade gitu. Iya, menonjolkan kelebihan dia gitu. Harus sih. Dan kata kuncinya tidak kemudian tidak mengcopy kemudian serta merta langsung nge-paste Iya, atau betul. Tetap menerapkan harus itu. ada signature muka dia gitu. Jangan jadi seperti orang lain juga. Nah, saya penasaran deh Mbak Cici, kalau tadi disebutkan sesuai dengan muka dia dan karakter dia. Seberapa penting sih makeup itu harus disesuaikan dengan mungkin struktur muka, wajah dari si customernya sendiri? Penting ya, karena makeup itu bukan hanya template gitu. Misal aku punya signature makeup seperti A gitu. Enggak 10 orang mukanya jadi sama kayak A, tapi aku lebih ke ingin menonjolkan kelebihan dari muka setiap klien itu sendiri. Kan pasti berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, kita harus atau hidungnya miring, mungkin kita harus lebih ini lagi gitu, proporsionalkan lagi gitu. Oke, berarti memang jangan skill- template gitu. Itulah pentingnya upgrade skill tadi yang disebutkan Betul, ya. betul. Jadi kita bisa belajar banyak struktur wajah. Oke, terakhir deh saya mulai dari Mbak Cici dulu untuk rekan-rekan bisnis yang ingin memulai ya bisnis di bidang make up. Kira-kira ada tips and trick apa atau ada wejangan-wejangan apa untuk mereka yang ingin memulai? Kalau dari make up, yang paling penting itu konsisten. Karena bangun jam 3 pagi itu nggak mudah. Betul, ya kan? yang lain masih bobo, iya. ya. Bikin konten setiap hari, bikin konten waktu saat kita make up terus tuh nggak mudah. Jadi kuncinya konsisten. Kalau udah memulai tapi nggak konsisten, ya hilang juga. Nah, itu dia. Lanjut ke Mbak Nia. Ya, kalau aku benar-benar mental kamu harus di-upgrade terus sih. Jadi sebagai pengusaha, ketika kamu sudah memutuskan untuk aku ingin menjadi pengusaha, kamu benar-benar harus kuat secara mental karena pasti banyak challenge yang bakal kamu hadapi. Karena kenapa ada challenge tersebut? Karena kamu harus naik kelas agar kamu bisa memimpin di kelas-kelas yang sudah lebih tinggi. Contohnya, ketika aku punya masalah sama manusia, hubungan antar manusia. Ketika itu aku bisa berhasil menyelesaikannya, di situ mungkin Tuhan menyiapkan bahwa aku harus besok ke depan aku harus kontrol banyak karyawan. Jadi setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Jadi kalian harus kuat mental. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk dua narasumber saya hari ini yang sudah banyak memberikan insight, memberikan knowledge, memberikan edukasi, terutama untuk rekan-rekan bisnis yang ingin memulai di bidang fashion and style. Mbak Nia Enggal, owner Goldie Jas Indonesia dan juga Kabid 2 BPC HIPMI Bantul, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Kemudian ada Mbak Cici Marlina, owner Cici Makeup Artist, juga terima kasih banyak. Sukses selalu untuk teman-teman berdua dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman dari HIPMI Perguruan Tinggi UPN Veteran Yogyakarta yang tadi juga sudah memberikan insight, kemudian juga memberikan banyak sekali masukan, kemudian juga pertanyaan ya. Dan tentunya juga terima kasih banyak untuk Anda rekan bisnis yang setia menyaksikan Bincang Bisnis, sebuah program yang dirancang khusus untuk mempertemukan para pelaku bisnis dan juga ruang bagi Anda untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi bisnis. Sebagai penutup, seperti tadi yang disampaikan, bisnis itu akan selalu menemukan berbagai macam hal. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin. Jadi ketika kalian sudah menemukan possibility-nya, mulai aja dulu, konsisten sampai akhirnya kalian menemukan momentum untuk menjadi seorang pengusaha atau pelaku usaha yang bisa sukses sesuai dengan visi dan juga sesuai dengan misi kalian masing-masing. Saya Aryo Bagus pamit, sampai jumpa di Bincang Bisnis selanjutnya.